Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan upaya pemulangan 83 korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang masih tertahan di sejumlah negara di Eropa. Polda bersama Pemprov Jateng rencananya bakal menindaklanjuti temuan ini dengan meminta bantuan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, dan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Temuan kasus 83 korban TPPO yang masih tertahan di Eropa berawal dari penangkapan 2 tersangka TPPO asal Jateng yakni Kunali warga Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan Nurjaman warga Jubang, Bulukamba, Kabupaten Brebes. Dari informasi kedua tersangka, 83 korban masih tertahan di sana. Mayoritas korban adalah warga Jawa Tengah. Lutfi mengaku, telah melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan pihak lainnya untuk memulangkan korban terutama yang berasal dari Jateng. Dari Jawa Tengah, karena berdasarkan dokumen itu nanti akan bermasalah di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat kita yang menjadi korban, saya sudah perintahkan kepada Dinas Tenaga Kerja kita untuk kita salurkan kepada PT-PT yang resmi atau kita pekerjakan kembali di wilayah Jawa Tengah. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi adanya beban bagi masyarakat kita yang sudah ditipu itu. Di sana sudah ada yang 5 bulan, sudah ada yang 2 bulan, terus tidak kerja, kerjanya, gajinya tidak cukup. Ini menjadi potensi untuk wilayah kita. Kemudian bagi masyarakat kita yang ingin kerja di luar negeri, sekali lagi saya minta tolong hubungi Dinas Tenaga Kerja kita atau kepada Dinas Kabupaten Kota terkait sehingga tidak ditipu-tipu oleh kita. Nggak usah kita terbawa larut omongan dari pihak-pihak yang itu merugikan kita yang tidak resmi, diiming-imingi, dikongkon setor, dan lain sebagainya. Tetapi legal standingnya pemberangkatan tenaga kerja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Koordinasikan ke Dinas Kabupaten Kota, urut-urutannya kan dari lurah, kemudian naik ke camat, kemudian ke bupati dinasnya, baru di screening. Jadi itu harus dipenuhi dulu, jangan sampai kejadian TPPO di Jawa Tengah itu terulang kembali. Oke. Dan saya selalu pantau nanti saat koordinasi dengan Pak Kapolda, utamanya Dirkrimum, bagi korban-korban kita yang sudah kembali dan itu telah dirugikan, maupun korban-korban kita yang masih di negara Eropa. Oke, atur nuwun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Tadi sudah disampaikan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan kami akan terus melakukan operasi ini. Kami mohon dukungan dan bantuan dari warga masyarakat. Jika memang ada yang mengetahui adanya pengiriman tenaga kerja PNI yang ilegal, tolong lapor ke Polda Jawa Tengah atau ke Polres tempat. Saya yakinkan pasti akan ditangani dengan secepatnya. Demikian Pak ya. Pak Dir, terkait informasi tadi ada rumahnya mewah, punya tempat usaha macam-macam. Untuk potensi pengembangan TPPU dari tersangka seperti apa Pak Dir? Jelas ya, kami akan lakukan tindakan pengembangan kasus ini ya untuk mencari aset-aset yang bersangkutan. Informasi tadi bagus buat kami dan akan kami telusuri. Batas waktu pemulangannya kapan ya Pak kira-kira mereka bisa dipulangkan ke Indonesia lagi? Kita harus koordinasi dari Kemenlu, Depnaker. Kalau saran saya lebih cepat lebih bagus. Kalau nanti di sana bermasalah ditangkap polisi sana tambah kasus lagi kan kasihan itu. Jadi secepatnya. Saya tadi sudah beberapa telepon belum sambung ya karena memang dadahin tadi. Saya usahakan besok sudah ada komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun tenaga kerja kita. Paling banyak dari daerah mana sih Pak? Banyak Brebes, kemudian Pemalang, Tegal, Slawi, ada juga Jawa Barat, ada juga Jawa Timur, banyak. Oke? Tapi mayoritas warga Jawa Tengah itu? Ya ini yang salah nih. Mayoritas, jumlahnya berapa itu Pak? Ya, Jumlahnya berapa? 73 orang. Tersebar di negara mana aja Pak? Di negara Eropa semua? Spanyol, kemudian Yunani, dan Polandia. Oke, cukup Ya. gitu. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.